tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Pertemuan kemarin kita membahas tentang persamaan linear dua variabel dan fungsi kuadrat atau persamaan parabola. Nah, selanjutnya kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, sekarang kita masuk ke pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, bentuk umum pertidaksamaan linear dua variabel itu apa aja sih? Nah, di sini bentuk umumnya itu ada 4 bentuk umum. Yang pertama yaitu Y lebih besar dari AX plus B. Bentuk umum yang kedua yaitu Y lebih besar dari sama dengan AX plus B. Yang ketiga yaitu Y lebih kecil dari AX plus B. Dan bentuk umum yang keempat yaitu Y lebih kecil dari sama dengan AX plus B. Ini adalah 4 bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, dari keempat pertidaksamaan ini kita dapat menggambarkan grafik atau daerah penyelesaiannya menggunakan koordinat kartesius. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertidaksamaan yang pertama yaitu Y lebih besar dari AX plus B. Nah, di sini dapat kita gambarkan daerah penyelesaiannya. Kita bikin sumbu X, kita bikin sumbu Y, dan kita bikin sumbu X. Nah, dari pertidaksamaan ini kita dapatkan titik potong A dan titik potong B. Selanjutnya kita akan tarik garis lurus. Nah, di sini ini kan pertidaksamaan dan pertidaksamaannya adalah lebih besar dari. Maka garisnya itu putus-putus. Kenapa putus-putus? Karena ini tidak ada lebih dari sama dengan, maka garisnya adalah garis putus-putus. Selanjutnya dari pertidaksamaan ini Y-nya kan lebih besar dari AX plus B, maka daerah penyelesaiannya adalah yang atas. Jadi kita kasih daerah penyelesaiannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertidaksamaan yang kedua. Bentuk umum yang kedua apa? Y lebih besar dari sama dengan AX plus B. Nah, selanjutnya kita gambarkan sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, dari persamaan ini kita mendapatkan titik potong A dan titik potong B. Lalu kita tarik garis lurus. Nah, dari sini kita lihat pertidaksamaannya. Pertidaksamaannya kan Y lebih besar dari sama dengan AX plus B. Maka, jika tandanya lebih besar dari sama dengan, garisnya adalah garis tegas, bukan garis putus-putus. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan garisnya, kita lihat persamaannya. Ini adalah lebih besar dari sama dengan, maka daerah penyelesaiannya adalah yang atas ini. Nah, sudah paham sampai di sini? Selanjutnya kita masuk ke pertidaksamaan yang ketiga. Bentuk umum pertidaksamaan yang ketiga yaitu Y lebih kecil dari AX plus B. Nah, kita gambar sumbu Y dan sumbu X. Dari pertidaksamaan ini, misal kita dapatkan di sini adalah titik A dan di sini adalah titik B. Kita tarik garis. Nah, sampai sini ini kan pertidaksamaan, maka pertidaksamaannya adalah lebih kecil dari AX plus B. Maka garisnya adalah putus-putus. Selanjutnya kita lihat Y-nya lebih kecil dari AX plus B, maka daerah penyelesaiannya adalah yang bawah. Kita arsir yang bawah. Nah, setelah kita mendapatkan bentuk yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, kita masuk ke bentuk umum yang keempat, yaitu Y lebih kecil dari sama dengan AX plus B. Nah, yang pertama kita bikin sumbu Y, sumbu X. Nah, dari pertidaksamaan ini kita mendapatkan titik potong A dan titik potong B. Kita tarik garis
dari sama dengan AX plus B. Maka daerah penyelesaiannya adalah yang sini. Sudah paham sampai di sini? Nah, setelah kita ketahui bentuk umum dan daerah atau grafik penyelesaiannya, selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah untuk mencari daerah penyelesaian dari pertidaksamaan. Langkah-langkah yang pertama yaitu kita ubah bentuk pertidaksamaannya menjadi bentuk persamaan. Ini maksudnya gimana? Tadi kan misal ada Y lebih besar dari AX plus B. Nah, kita ubah pertidaksamaan ini menjadi bentuk kepersamaan. Maka jadinya Y sama dengan AX plus B. Begini. Nah, langkah yang kedua yaitu kita menentukan titik potong sumbu X. Nah, titik potong sumbu X ini kita misalkan Y sama dengan 0. Nah, langkah yang ketiga yaitu kita tentukan titik potong sumbu Y. Nah, dengan memisalkan X sama dengan 0. Nah, setelah kita ubah bentuk pertidaksamaan menjadi bentuk persamaan, kita cari titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Langkah yang keempat yaitu kita gambar grafik dari titik-titik potong yang sudah diperoleh. Nah, setelah kita gambar grafik, pastinya kan kita menemukan satu garis lurus. Nah, caranya untuk mengetahui daerah penyelesaiannya, kita harus menggunakan titik uji. Titik uji ini terserah kalian mau pakai titik AX, B atau titik 0,0 ataupun titik 1,2, itu terserah kalian. Nah, kita lanjut masuk ke contoh soal. Tentukan grafik atau daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel X min 2Y lebih kecil dari negatif 2. Nah, langkah yang pertama kita ubah bentuk pertidaksamaannya menjadi bentuk persamaan. Maka X min 2Y sama dengan negatif 2. Nah, ini adalah bentuk persamaannya. Langkah yang kedua yaitu kita cari titik potong sumbu X dengan kita misalkan Y sama dengan 0. Dan kita cari titik potong sumbu Y dengan kita misalkan X sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya kita bikin tabel. Ini X, ini Y. Nah, kita misalkan jika X-nya 0, kita masukkan ke persamaan ini, maka Y-nya adalah 1. Dan jika kita misalkan Y-nya 0, kita masukkan ke persamaan ini, maka X-nya adalah minus 2. Nah, kita kan sudah ketemu titik potongnya. Yang pertama yaitu 0,1 dan negatif 2,0. Nah, langkah selanjutnya kita bikin grafiknya. Sumbu Y dan sumbu X. Nah, titik potongnya kan 0,1, berarti di sini 1. Nah, titik potong yang kedua negatif 2, ini negatif 1, negatif 2. Titik potong di sini dan di sini. Langkah selanjutnya kita tarik garis lurus. Nah, ini kan pertidaksamaannya lebih kecil dari sama dengan, maka garisnya ini adalah garis tegas, bukan garis putus-putus. Nah, langkah selanjutnya gimana cara menentukan daerah penyelesaiannya? Kita melakukan titik uji. Saya di sini menggunakan titik uji 0,0. Kita masukkan ke pertidaksamaannya, maka X min 2Y lebih kecil dari sama dengan negatif 2. Kita masukkan X-nya 0. Kita masukkan Y-nya juga 0, maka hasilnya 0 lebih kecil dari negatif 2. Ini adalah
Jadi daerah penyelesaian dari X minus 2Y lebih kecil dari negatif 2 adalah seperti ini. Daerahnya ada di atas. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, gimana sih kalau pertidaksamaannya ada lebih dari satu? Nah, contohnya seperti ini. AX plus B lebih besar dari Y dan CX plus D lebih kecil dari Y dengan X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Ini adalah contoh sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita masuk ke contoh soal berikut ini. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Diketahui sistem pertidaksamaan linear dua variabel 2x plus y lebih kecil dari sama dengan 4 dan 2x plus 3y lebih kecil dari sama dengan 6 dengan y lebih besar dari sama dengan 0 dan y lebih besar dari sama dengan 0. Nah, langkah yang pertama kita ubah dulu pertidaksamaannya menjadi bentuk persamaan. 2x plus y lebih besar dari 4. Ini kita ubah menjadi bentuk persamaannya 2x plus y sama dengan 4. Persamaan yang kedua, 2x plus 3y lebih kecil dari sama dengan 6. Kita ubah bentuk persamaan menjadi 2x plus 3y sama dengan 6. Nah, langkah selanjutnya kita cari titik potong dari masing-masing persamaan ini. Kita cari titik potongnya. Nah, ketika x-nya 0, maka y-nya adalah 4. Dan ketika y-nya 0, maka x-nya adalah 2. Nah, persamaan selanjutnya. Sini kita juga bikin tabel. Ketika x-nya 0, maka y-nya adalah 2. Dan ketika y-nya 0, maka x-nya adalah 3. Nah, dari sini, dari dua persamaan ini, kita menemukan titik potong yang pertama 0,4 dan 2,0. Dari persamaan yang kedua, kita dapatkan titik potong 0,2 dan titik potong 3,0. Langkah selanjutnya kita membuat grafik atau titik koordinat. Kita buat sumbu Y dan sumbu X. Titik potong yang pertama 0,4 berarti di sini 1, 2, 3, 4. Ini adalah titik potong 0,4. Titik potong yang kedua yaitu 2,0. Maka di sini. Selanjutnya dari persamaan ini kita tarik garis lurus. Nah, di sini kan pertidaksamaannya lebih kecil dari sama dengan, maka garisnya adalah garis tegas bukan garis putus-putus. Nah, selanjutnya ke persamaan yang kedua, kita mendapatkan titik potong 0,2 dan titik potong 3,0. Kita tarik garis lurus juga. Nah, di sini kan pertidaksamaannya adalah lebih kecil dari sama dengan 6, maka garisnya adalah garis tegas bukan garis putus-putus. Nah, langkah selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya kita titik uji untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Misal kita titik uji pertidaksamaan yang pertama 2x plus y lebih kecil dari sama dengan 4. Di sini saya menggunakan titik uji 0,0. Jadi kita masukkan ke x dan y-nya, maka mendapatkan hasil 0 lebih kecil dari sama dengan 4. Maka ini adalah benar. Maka titik 0,0 di sini dari persamaan garis ini adalah benar. Jadi kita arsir daerah yang sini.
X lebih besar dari 0 adalah sini. Nah, seperti tidak sama yang terakhir yaitu Y-nya lebih besar dari 0, maka Y lebih besar dari 0 adalah ke atas, maka kita arsir daerah yang sini. Nah, dari sini mana sih daerah penyelesaiannya? Daerah penyelesaiannya adalah di mana daerah yang diarsir dari keempat-empat ketidaksamaan ini. Maka yang terkena arsir dari keempat-empat daerah ini adalah hanya bagian yang sini saja. Nah, jadi ini adalah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel tersebut. Nah, tadi kita sudah belajar tentang pertidaksamaan linear dua variabel dan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Jangan lupa untuk belajar di rumah dan sampai bertemu di pembahasan selanjutnya.